Ikhwan maupun akhwat, saya anjurkan sebaiknya antum sampaikan kepada istri yang pertama. Apapun resikonya. Apapun resikonya sampaikan. Artinya antum melihat reaksinya. Supaya nanti antum punya perkiraan. Oh, kira-kira inilah medan yang saya akan hadapi nanti. Lebih bagus. Karena kita punya persiapan. Jangan seperti yang sering terjadi, ya. Dan ini saya dapati lebih dari mungkin 4 atau 5 kasus. Ada sebagian ikhwan yang mungkin prinsipnya, coba saja dulu. Setelah itu nanti resiko dihadapi. Masya Allah, memang ini bisa terkesan benar, bisa juga terkesan salah. Tapi yang terjadi, begitu kenyataannya. Setelah sudah terjadi, akhirnya si akhwat tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, setelah menikah, akhwat ini di istri yang pertama tinggalnya di kota ini, kemudian istri yang kedua di kota yang lain. Yang di kota yang lain ini sulit untuk dikunjungi karena istri yang pertama belum tahu dan takut kalau sering mengunjunginya ketahuan. Akhirnya haknya tidak ditunaikan. Masih mending kalau nafkah dikirimkan. Sementara istri yang kedua ini takut juga untuk berbuat. Dia sudah terlanjur menjadi istri, takut juga nanti durhaka kalau disampaikan kepada suaminya juga marah. Nah, yang seperti ini contoh yang salah. Dan qadarullah mereka yang bertanya itu semua setelah terjadi baru konsultasi. Wallahi demi Allah, seandainya mereka bertanya sebelum terjadi, saya akan sebutkan, ya, seperti ada juga satu orang yang bertanya sebelum dia menikah yang kedua, ada seorang akhwat yang konsultasi, saya katakan lebih baik anti berusaha untuk minta izin kepada ikhwan ini, minta nomor telepon istrinya yang pertama, supaya sekedar tahu kira-kira bagaimana reaksinya. Itu yang saya akan anjurkan. Kalaupun tidak bisa bicara langsung, ya mungkin lewat orang lain, supaya tahu bagaimana reaksinya, supaya anti mengetahui inilah nanti medan yang akan anti hadapi. Ada anjuran seperti ini yang kita anjurkan. Ya, jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi harus diperbaiki. Makanya kita belajar, kita bertanya, kita mempersiapkan diri, dan yang paling penting tadi, seperti kata beliau, kita benar-benar menyikapi masalah ini dengan benar. Itu akan menjadikan kita lebih mudah menghindari keburukan-keburukannya. Bahkan kalau kita merasa diri kita belum bisa menghadapi risiko masalah tersebut, ya kita tidak terburu-buru untuk melakukannya. Tidak terburu-buru untuk melakukannya karena bagaimanapun tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tentram, damai. Tentu jangan sampai dengan sebab ini akan menjadikan semuanya kacau, kemudian menjadikan semuanya timbul fitnah. Tentu fitnah yang terjadi akibat dari kesalahan-kesalahan kita dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Saya minta maaf karena mungkin memperpanjang pembahasan masalah ini. Jadi sekali lagi, ya, apa yang saya sampaikan hanya sekedar mengingatkan dan berusaha untuk meluruskan kesalahpahaman semampu yang saya bisa lakukan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa memberikan taufiknya kepada kita untuk kebaikan segala urusan kita. Maka inilah yang bisa saya sampaikan.